Aku bilang aku akan memilikimu sayang. Bagaimana aku memilikimu sayang? Dia menggenggamku dengan erat. Halo, Halo, apa yang membawamu ke sini? aku datang untuk kue. Kami kehabisan kue. Apakah 4 raja surga masih tersedia? Aku sudah tidak punya. Aku ingin memiliki perwakilan seni. Kami punya aku sedang menyiapkannya untukmu sekarang. Aku duduk di sana, terima kasih. Apakah kamu datang ke sini untuk memberitahuku tentang tanggal persidangan? Li Sheng membelikanku sepotong kue beberapa hari yang lalu. Rasanya enak. Jadi aku datang ke sini untuk mencobanya. Karena aku lewat di sini saat makan siang. Kamu tiba-tiba muncul. Setelah beberapa bulan. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku adalah pelangganmu. Haruskah aku memberitahumu sebelum datang? Aku. Tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Aku hanya penasaran. Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Setelah menghilang selama beberapa bulan, mengapa kamu datang ke sini? Bill, tolong. Kamu lebih suka Alipay atau WeChat Pay? Aku tidak masalah dengan keduanya kamu. Pasti berteman dengan manajer kami kan? Dia tidak makan banyak. Apakah kamu tidak puas dengan kuenya? Kuenya cantik. Dan rasanya segar. Satu-satunya masalah adalah aftertaste-nya tidak cukup kuat. Aku bukan penggemarnya. Lumayan kamu bisa melakukannya lebih baik. Siapa dia? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan begitu banyak uang di akun WeChat mereka. Dia bukan wanita biasa. Latar belakangnya pasti akan membuatmu takut aku. Lebih baik tidak memberitahumu. Dia adalah mantan istriku. Hah? Kenapa kamu begitu terkejut? Tidakkah kamu tahu aku sudah bercerai? Aku terkejut. Karena aku tidak percaya dia menikah denganmu. Kami juga bingung. Apakah kamu lupa pekerjaanmu? Kami sedang bekerja sekarang. Cepat bawa piringnya ke sini. Kamu membuatku kaget, Cheng. Maaf Tuan Siang. Seharusnya aku memberitahumu sebelum datang. Baik, Hari ini aku datang untuk Nyonya Liu. ada apa? Dia datang ke sini hari ini. Dan ingin memberitahumu ini. Ini tentang Tuan Liu. Apa yang terjadi dengan Tuan Liu? Tidak ada, dia baik-baik saja. Nyonya Liu ingin meminta bantuanmu. Besok adalah ulang tahun ke-70 Tuan Liu. Kamu membuatku kaget. Bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu sekaligus tanpa berhenti? Aku gugup sekarang. Tapi kamu tahu situasi kami. Aku putus dengan Nyonya Liu. Kurasa aku tidak bisa.
membantunya. Tapi Tuan Liu tidak tahu tentang perceraianmu. Kamu tahu betul kondisi kesehatan Tuan Liu. Dia melupakan aku bukan? Tidak Tuan Xiang. Tuan Liu masih mengingatmu. Mengingatmu setiap hari. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa melakukan bantuan itu untuknya. Tuan Xiang, kamu tahu itu dengan baik. Jika dia tidak pergi, Nyonya Liu akan kehilangan muka di depan keluarga dan perusahaan. Dia sangat bangga dengan harga dirinya. Aku juga sangat menghargai harga diriku. Oh, itu lucu. Seharusnya kamu tahu. Dia meminta bantuanku sekarang. Dia seharusnya datang ke sini dan memberitahuku sendiri. Kenapa aku memintamu untuk menyampaikan pesannya? Lucu. Tuan Xiang, kamu kenal baik dengan Nyonya Liu kan? Caeng. Maaf sekali, tapi aku tidak bisa membantumu. Tolong pergi. Tuan Xiang, Maaf tapi tolong pergi. tunggu Tuan Xiang. Aku benar-benar minta maaf. Nyonya Liu, hadiahnya sudah dikirim ke ruang belajar guru tua. Selain itu, 300 hadiah keramik khusus untuk tamu pesta juga sudah sampai. Tim dapur bintang Michelin juga sudah siap. Aku tunda pesta malam ini sampai besok. Aku pikir aku tidak akan dalam kondisi terbaik malam ini. Kurasa aku tidak terlalu terlambatkan. Ulang tahun ayahku hari ini. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih di perusahaan? Kamu santai sekali ya? Tidak khawatir sama sekali. Kamu lihat. Ada yang datang ke tokoku. Dan ingin minta bantuanku. Kurasa dia punya sesuatu untuk diceritakan padaku. Tapi saat dia datang dia tidak mengatakan apapun padaku. Aku sama sekali tidak mengerti. Ini tidak seperti dirimu. Kamu biasanya juga tidak sangat antusias membantu orang. Bagus, kurasa perasaannya sama. Tuan Xiang, jasmu sudah siap. Mau mencobanya? Jas seperti apa ini? Kamu juga tahu ini. Aku sangat teliti dengan gaya pakaianku. Aku tidak akan memakainya jika terlihat buruk. Ada apa? Terima kasih. Tidak usah sungkan. Oke sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi. Kemarilah. Ayahku sudah datang. Ayahku. Fei, Lihat. Lipat bagian ini. Lalu. Tarik kedua sisi ini. Dan selesai. Fei, kamu yang terbaik. Tentu saja. Ada apa? Kenapa kamu terlambat sekali? Aku sudah selesai makan. Lalu lintas macet saat jam sibuk. Kamu tidak tahu karena kamu sudah lama tidak bekerja. Kenapa aku harus bekerja? Sekarang giliranmu untuk mengambil alih. Sekarang waktunya aku istirahat. Apakah kamu mencoba membuatku lelah? Aku tidak berani melakukan itu. Ya, kamu benar. Saatnya sibuk. Aku akan melakukannya, oke. Tutupi itu. Anak baik. Anak baik.
Tidak, kamu bukan. Apa yang kamu lakukan lagi? Sudah berapa lama kamu tidak mengunjungiku? Aku bisa memaafkan Xingnan karena sibuk bekerja. Tapi kamu, Sekarang aku tahu kesalahanku. Bukankah kamu di sini sekarang? Ya, jangan marah. Ayah aku mengunjungimu 4 kali sebulan. Tapi kamu masih tidak ingat aku. apakah kamu mengunjungiku 4 kali sebulan? Apakah dia sebaik itu? Tapi aku tidak tahu siapa kamu. Siapa dia? Baik. Semuanya baik-baik saja. Fei. Kenapa kita tidak minum sesuatu? Ayah kamu tidak boleh minum. Tunggu, omong kosong apa yang kamu katakan. Pertama, siapa ayahmu? Kedua, siapa yang bilang aku tidak boleh minum? Biar aku adil di sini. Bagaimana dengan ini? Hari ini aku akan minum anggur sementara kamu minum teh. Bagus? Apa ini oke? Tentu itu adil. Ayo mari kita rayakan. Bersulang. Saya ada rapat malam ini, saya akan terlambat. Tinggal di rumah dan jadilah anak baik. Kamu di sini? Maaf tentang itu, saya banyak rapat hari ini. Jadi apa buru-burunya? Semuanya tentang kamu. Jadi apa kamu sudah menemukan solusinya? Apa kamu sinterklas? Fei. Saya ingat pada ulang tahun saya yang ke-30. Xingnan baru berusia 2 tahun. Ya, saya pikir begitu. Dia hanya seorang gadis kecil. Tapi ketika tidak ada yang memperhatikannya, saya menyesap anggur saya. Anggur? Ini sangat luar biasa. Pada akhirnya saya menjadi mabuk. Saya berlarian di sekitar tempat itu, dia sangat senang. Dia sepertinya sudah suka berlari sejak kecil. Di mana Xingnan? Tunggu, di mana Xingnan bersembunyi? Bantu saya mencarinya. Ayah, mari. Lupakan saja. Xingnan selalu bersamamu itu. Selalu ada. Kalau begitu, di mana dia? Dia. Selalu. Di hatimu, bukan? Sebenarnya kamu tahu bahwa Xingnan telah menemanimu di hatimu sepanjang waktu, benar? Kamu benar. Dia ada di hatiku. Fei. Kamu bukan seorang ayah. Kamu tidak bisa mengerti perasaanku. Perasaan saat kamu melihat gadis kecilmu tumbuh dan menjadi lebih cantik dan prosesnya berubah menjadi seorang wanita. Tapi di belakang pikiranmu, kamu selalu berpikir bahwa suatu hari kamu akan menikah dengan orang lain dan menjadi istri orang lain. Perasaan seperti ini tidak bisa diungkapkan aku.
selalu bilang bahwa seorang pria haruslah reinkarnasi dewa keberuntungan untuk bisa menikahi putriku. Ini benar kamu. Harus ingat apa yang kamu janjikan padaku. Ketika kamu menikahi Singnan, Aku akan. kalau kamu memperlakukan Singnan buruk aku, Oke ayah. Aku sudah mengerti aku. Tidak pernah lupa. Janji yang kuberikan padamu aku masih ingat itu. oh ya, apa yang aku bilang lagi? Aku bilang, kita akan selalu menjadi keluarga. Hari ini ulang tahunmu. Kami akan menyanyikan lagu ulang tahun untuk merayakan ulang tahunmu, oke? Tentu, Shengnan, Singnan ada di sini. Shengnan, kamu ngapain di sini? Singnan, Shengnan, kamu ngapain di sini? Ayah, Ini Singnan tersayang. Oke sekarang, Shengnan jangan menangis. Caeng, Hati-hati. Hati-hati. Nona Siu hati-hati. Kenapa kamu bisa mabuk sekali? Tuan Siang hati-hati. Hati-hati. Nona Liu, kamu baik-baik saja. Tuan Siang, bagaimana kalau aku antar kamu ke kamar tamu? Cheng, kamu bisa pulang dulu. Ya, Bu.
Selamat pagi. Apakah kamu sudah bangun? Selamat pagi sudah. Lama sekali kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka. Kamu begitu emosional tadi malam. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya mabuk itu. Tidak akan mempengaruhimu, kan? Mempengaruhiku? Apa maksudmu? Bagaimana dengan manajer cabang? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang itu. Dia hanya seorang wakil manajer. Itu saja, jangan terlalu dipikirkan. Apakah ini benar? Dengan kemampuanmu, aku pikir. Kemampuanku? Apa maksudmu dengan itu? Terima kasih atas apa yang kamu lakukan tadi malam. Kami melakukannya secara sukarela. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku merujuk pada pesta ulang tahun ayahku. Itu tugasku. Sudah larut, aku ada rapat yang harus dihadiri. Aku juga akan pindah. Kurasa aku akan melewatkan sarapan. Ngomong-ngomong, toko kue kamu. Kurasa penjualannya pasti sangat tinggi. Bagaimana kamu tahu? Ini beberapa saran. Setelah mencapai titik jenuh kamu perlu memperluas. Aku sarankan kamu membuka beberapa cabang, aku tahu. Aku perlu memperluasnya setelah mencapai titik jenuh. Tapi masalahnya adalah aku membutuhkan banyak uang untuk membuka cabang. Mendapatkan modal adalah masalah di sini tidak. Perlu khawatir tentang itu. Aku bisa membantumu, aku. Bisa menjadi mitra bisnismu, aku. Masih tidak ingin kamu membantuku. Aku berharap bisa hidup tanpa bergantung padamu. Jangan salah paham. Aku tidak membantumu karena hubungan kita. Aku pikir toko kue kamu adalah investasi yang layak. Menurutku kita harus melupakan itu. Baiklah, aku akan. Sampai jumpa nanti. Mau sarapan? Dah. Ngomong-ngomong, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Lain kali kamu harus memberitahuku. Sebelum kamu mengunjungi ayah, dia kehilangan ingatannya setelah jatuh sakit. Jangan diambil hati ya. Aku akan. Sampai jumpa nanti. Di sini. Pesan ini sangat mengganggu. Tidak bisakah dia memberitahuku jika dia ingin makan kue? Mengapa semua keributan ini? Tuan Xiang, apa yang membawamu ke sini? Di mana Nyonya Liu? Nyonya Liu pergi ke Puxi untuk rapat. Kamu bisa menghubunginya.
Jika ada hal yang mendesak, Tidak ada. Aku kesini untuk mengantarkan kue. bagaimana kamu tahu tentang permintaannya? Kamu bahkan mengantarkan kue ke sini. Ya, Terima kasih banyak. lumayan hanya hal kecil. Ini kehormatan besar bagiku. Kehormatan? Ya bagaimana aku pantas mendapat ini? Tapi kamu yang meminta ini. Aku tahu. Ya, aku ada janji di dekat sini dan kebetulan melewati sini. Jadi aku mampir untuk mengantarkan kue. Juga 3 potong kue di dalam tas. Karena kami ada promo hari ini. Beli 1 gratis 2 jadi ada 3 potong. Kamu bisa ambil 1 potong dan 2 lainnya. Itu untuk Nyonya Liu tidak. Apa-apa. Bagus. Apa kamu mau tinggalkan pesan? Pesan? Kasih tahu dia. Untuk menjaga dirinya dan mampir ke toko kalau ada waktu luang. Bagus. Oke, aku akan pergi. Tentu saja. Lupakan paruh pertama kalimatnya. Salin saja paruh kedua, oke? Aku akan pergi, selamat tinggal. Paruh pertama kalimatnya? Pagi-pagi sekali, gadis siapa yang kamu kirimi pesan? Wajahmu memerah. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ini karena cuaca panas. Aku merasa panas dan wajahku memanas, ada yang salah? Kamu bercanda? Sekarang musim gugur, lepas jaketmu kalau kamu merasa panas. Jangan sentuh aku. Kamu iri dengan tubuh muda dan sehatku ya? Sudah, jangan ngomong sembarangan lagi. Ayo bantu sekarang. Bagus. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja membawa Tong Yu dan Sudu ke sini. Lalu aku lewat dan bertemu denganmu di sini. Benar-benar kebetulan. Oh ini. Ambil ini. Jangan berpikir terlalu banyak. Aku membuat ini untuk mereka bawa, tapi mereka lupa membawanya. Jadi, sekarang ini milikmu. Bagus. Selamat tinggal ya. Oke, aku pergi sekarang, semoga perjalananmu aman. Nyonya Liu, ini itinerarmu untuk perjalanan 3 hari ke Nanjing. Silakan lihat.
Ada apa? Aku. Tidak datang mencari kamu. Siapa lagi yang kamu cari kalau datang ke kantorku? Aku cuma jalan-jalan. Kalau begitu silakan. Karena kita sudah bertemu di sini, ayo kita makan aku. Nggak mau makan lagi diet. Yuk kita jalan-jalan. Pastinya. Aku suka perasaan ini. Kita jarang ada kesempatan buat jalan-jalan. Oke. Bilang aja kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada. Nggak ada. Apa kamu kesini? Cuma buat jalan-jalan sama aku? Ada yang bisa dapat duit 20 juta, habis makan bareng buffet. Menurutku, kamu itu pengusaha sukses kayak dia. Itu kehormatan besar. Bisa jalan-jalan bareng kamu. Mereka yang datang ke buffet pasti punya maksud tertentu. Jadi artinya kamu datang dengan maksud tertentu juga. Aku nggak ada apa-apa buat minta ke kamu. Siang-siang Ovey, kalau yang kamu bilang benar, aku akan pergi. Aku punya banyak tugas yang harus diselesaikan. Iya. Aku mau ngobrol sama kamu tentang sesuatu. Seperti yang kamu tahu, tokoku udah buka beberapa bulan. Jujur aja tokonya cukup terkenal di antara toko-toko sekitar kampus. Meskipun tokonya terlihat sukses, aku sadar banget masih ada beberapa masalah dan ketidakpastian tentang masa depannya. Tokonya kecil banget dan kuenya juga kecil ya. Iya. Ngomong-ngomong soal toko, kuenya sebagian dibuat tangan sama Lee Jason. Cuma 15 potong yang dipanggang setiap kali. Dengan waktu yang dibutuhkan buat menghias kue, cuma bisa produksi 20 kali sehari. Artinya, cuma 1000 potong kue yang bisa diproduksi setiap hari. Namun berdasarkan permintaan pelanggan termasuk siswa di daerah itu, permintaan untuk kue mencapai 3000 buah. Jika satu kue dijual seharga 30 yuan per buah, kamu kehilangan setidaknya 60.000 yuan sehari total. Keuntungan industri makanan sekitar 50%. Namun, karena ukuran toko yang kecil, kamu kehilangan setidaknya 30.000 dalam keuntungan setiap hari. Ini memang kerugian. Seperti yang diharapkan darimu. Kamu benar, kami menghadapi masalah ini. Tapi apa yang harus kulakukan kemudian? Kamu sudah memiliki jawabannya. Aku memikirkan untuk mengembangkan cabang, tapi Bagaimana dengan ini? Besok aku akan mengirim seseorang untuk berbicara denganmu. tidak, jangan salah paham denganku. Alasan aku datang hari ini dan memberitahumu ini adalah karena aku ingin meminta saran darimu. Karena kamu ahli di bidang ini, aku tidak meminta investasimu. Kenapa tidak? Aku Sudah memberitahumu ini sebelumnya. Aku berharap bisa mandiri di Shanghai dan mengembangkan toko roti dengan lebih baik sendiri. Aku ingin melakukan ini sendiri, bukan meminta bantuan darimu. Kamu adalah mantan istriku. Ada hal yang bisa kamu bantu dan ada yang tidak bisa. Yah, ada toko bubble tea di sana. Aku akan pergi membelikanmu bubble tea. Harap tunggu aku di sini.
Ini tugas yang sulit. Tapi jika kamu sudah membulatkan tekad, lakukanlah. Lagi pula jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Begitu kamu menyesali sesuatu, kamu takkan pernah bisa memperbaikinya. Namun ada sesuatu yang akan kamu sesali jika kamu melakukannya. Tapi jika tidak, kamu takkan pernah tahu apa konsekuensinya nanti. Apakah aku benar? Sejujurnya aku suka perasaan ini, kami jarang jalan bersama. Dan ngobrol sedikit. Rasanya menyenangkan. Bubble tea rasanya enak, tapi terlalu manis. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Kenapa kamu beli ini? Tutupi jerawat dengan ini. Akan membuatmu merasa lebih baik. Aku beli ini dalam perjalanan ke toko bubble tea. Terima kasih. Sama-sama. Katamu ada sesuatu yang penting untuk diceritakan padaku. Apa itu? Aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih padaku, aku tidak pikir aku membantumu. Kamu memberiku semangat dan menasihatiku untuk bertahan. Dia juga menasihatiku untuk membuka cabang. Sekarang aku sudah mengumpulkan cukup modal dan kita berencana membuka 10 cabang sekaligus. Siapa yang berinvestasi di tokomu? Si Wan Fan pernah dengar. Wu Fengchang. Apakah kamu mengenalnya? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah rubah tua dari kalangan keuangan. Tapi kali ini aku bertemu lawan yang kejam. Haruskah dia menjadi temanku? Apakah kamu yakin semua investor adalah temanmu? Kamu akan tahu di masa depan. Bagaimanapun juga aku harus mengucapkan selamat padamu. Namun aku masih merasa tidak membantumu. Apapun itu, aku akan mengingatnya dalam hati. Kita selalu berbicara sambil berjalan. Kita belum pernah makan bersama sebelumnya. Kenapa aku tidak mentraktirmu makan? Lupakan makanannya. Kenapa kita tidak menonton film saja? Apakah kamu suka film? Pada dasarnya aku ingin kamu diam. Ayo pergi. Apa itu lucu? Bukan begitu. Apakah kamu bahkan memahaminya? Aku harus menjawab telepon. Filmnya sangat bagus. Saya senang kamu menyukainya. Sepertinya kamu suka membaca selain menonton film. Apakah kamu melihatnya? Melihat apa? Apakah kamu melihat buku di tas saya? Saya melihatnya secara tidak sengaja saat mengambil tisu. Saya hamil. Apakah kamu pergi ke rumah sakit? Apakah kamu yakin kamu hamil? Apa pendapatmu? Saya.
tidak berencana untuk memberitahumu ini. Tapi karena kamu melihatnya, saya tidak perlu berbohong padamu. Namun izinkan saya mengingatkanmu, jangan pernah menggeledah tas seorang wanita tanpa izinnya di masa depan. Saya akan bertemu denganmu nanti. Nona Liu, menurut hasil pemeriksaanmu, ada beberapa masalah dengan tekanan darahmu. Apakah tubuh saya akan dirugikan jika saya melakukan aborsi? Tentu saja, meskipun bayimu belum sepenuhnya berkembang, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dalam berbagai tingkat akan terjadi pada tubuhmu ketika kamu mengalami keguguran. Dokter, bisakah Anda lebih rinci tentang ini? Apakah Anda suaminya? Benar, Begini saja, dengarkan dokter. menurut laporan medis, tubuh Nona Liu sangat lemah. Mengingat usianya, jika dia melakukan aborsi sekarang peluangnya untuk hamil di masa depan secara alami akan menurun. Bagaimanapun sebagai dokter, saya berharap Anda akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati atas dasar tanggung jawab. Baik, Baik, terima kasih dokter. Maaf. Mungkin kamu merasa acuh tak acuh tentang hal itu. Tapi saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Saya tidak mengerti apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Apa tujuan dari kecemasan? Jangan bilang kamu mau aku nangis kayak anak kecil, dan tanya kamu apa yang harus aku lakukan. Siang Xiao Fei. Kita cuma teman. Jangan khawatir, aku nggak akan bikin kamu merasa canggung. Aku nggak bilang kamu bikin aku malu. Aku nggak bilang begitu. Aku cuma mau klarifikasi aja. Apa kamu benar-benar memutuskan untuk aborsi? Apa ada pilihan lain buat aku? Kehamilanmu ini sangat mengejutkan. Ini nggak ada dalam rencana kita. Artinya kamu dan aku nggak ada dalam rencana masing-masing. Tapi masalahnya, Kita nggak sepaham. Aku nggak akan mengantarmu pulang. tunggu biar aku selesaikan dulu. Aku tahu aku harus berani. Aku berusaha sekuat tenaga untuk jadi cukup berani, untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Tapi ini pertama kalinya buat aku menghadapi situasi seperti ini. Aku nggak tahu harus ngapain. Meskipun begitu aku pasti tentang satu hal. Ini tentang nyawa manusia dan ini tentang kita semua. Aku paham perasaanmu. Tapi aku nggak tahu harus ngapain lagi. Kenapa kita nggak punya anak aja? Kita rawat bayinya. Mudah banget kamu ngomong gitu. Lalu kita ngapain? Kita besarkan anak itu sampai dia dewasa. Dan kita biarkan dia tumbuh di keluarga yang nggak lengkap ya. Kayak kamu. Anak-anak akan tinggal bergantian di rumah orang tua mereka. Dia nggak akan punya rumah yang nyata dan bimbingan yang tepat. Dan akan jadi orang dewasa yang nggak tahu apa-apa tentang tanggung jawab keluarga. Siang Xiao Fei seperti yang aku katakan. Dia adalah seseorang yang berharga. Belas kasihan tidak ada gunanya dalam masalah ini. Hanya dengan menghormati kehidupan dan bertanggung jawab atas kehidupan, kita bisa layak menyambut seorang anak. Namun tidak satu pun dari kita yang layak untuk itu.
Dalam kasus seperti milikmu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan selama operasi. Tuan, Zingnan, Tuan. Shenzhen. Pak, ini rumah sakit, kamu tidak bisa berteriak di sini, maaf. Aku sedang mencari seorang pasien. Namanya Liu Xingnan. Dia sedang diperiksa sekarang. Dia istriku. Dia mencoba melakukan aborsi tanpa persetujuanku. Bisakah kamu membantuku menasihatinya agar tidak melakukannya? Duduklah di sini, tunggu sebentar. Bantu aku meyakinkannya, terima kasih. Xingnan. Izinkan aku membantu, biarkan aku melakukannya. Ini rumah sakit. Mengapa kamu berteriak? Siapa istri kamu? Aku hanya sedang melakukan USG. Mengapa kamu begitu gugup? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu belum melakukannya kan? Janji temu adalah lusa. Tunggu. Jangan keras kepala, biar ku bantu kamu berdiri. Tubuhmu sudah berbeda sekarang. Bisakah kamu melambatkan langkahmu selama ini? Aku tahu. Aku perlu cepat kembali ke rapat. Berikan tasnya padaku. Meskipun kamu sibuk bekerja dan itu penting. Bisakah kita mendiskusikan bayi ini? Apa hasil yang akan kita dapatkan? Siang Xiao Fei. Jangan tanyakan tentang ini lagi. Kamu hanya akan merepotkan dirimu sendiri mengenai ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Mari kita menikah lagi. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Menurutku kita harus menikah lagi. Jika kita menikah lagi, anak itu tidak akan seperti aku. Dia akan punya ayah. Dia akan punya ibu, dia akan punya keluarganya sendiri. Dia akan tumbuh dengan sehat. Kuharap kamu memikirkannya. Menikah lagi? Ya. Perkawinan antara kita. Ini bukan tentang anak. Dia ingin menikah lagi untuk kepentingan anak. Ini kesalahanmu, bukan aku. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tidak menyarankan ini. Hanya untuk anak. Aku sudah melewati banyak hal dan memikirkan banyak hal akhir-akhir ini. Aku mengenalmu dengan baik. Kamu bosan dengan sesuatu setelah terbiasa, lalu tertarik lagi ketika jarak kembali. Tapi setelah setengah tahun atau setahun, apakah kamu akan bosan dengan semua masalah yang disebabkan oleh kelahiran anak? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu meminta cerai lagi? Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Mr. Xiang. Mr. Xiang, Miss Liu tidak benar-benar di sini. Mr. Xiang. Di mana Miss Liu? Aku Tidak tahu. Aku akan melakukannya. Aku bersemangat untuk membuat sensasi bersama saudari-saudari. Pergi dari sini kalian semua pria. Hidup itu indah. Tapi, ponselku mati, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membuang ponselmu sekarang juga. Tahukah kamu mengapa kita datang ke sini? Kami ingin melarikan diri dari segalanya. Dan para pria, dan bersenang-senang. Ini benar. Baiklah, aku akan membuangnya sekarang. Mereka sangat tertutup tentang informasi pelanggan. Kami masih belum bisa menemukan mereka. Jika kami tidak bisa menemukan mereka hari ini, mereka mungkin pergi ke tempat lain. Besok aku tak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi tempat di mana Sudu dan aku pertama kali bertemu. Kami akan kembali ke sini pada akhirnya. Oh, kamu lagi. Apa kamu di sini berlibur?
Ini adalah Satpam yang mengejarku terakhir kali. Apa kamu datang ke sini untuk mencari kekasihmu lagi? Tunggu, apa kamu sudah melihat mantanku? Bukan maksudku pacarku. Aku melihatnya. Aku membantunya check-in. Di mana dia sekarang? Kurasa mereka sedang bersenang-senang sekarang. Apakah mereka bersenang-senang? Apakah mereka bersenang-senang? Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa ini? Apakah ini konser langsung? Kejutan kurasa. Ini Superman. Superman? Lagu yang bagus satu. Lagi tolong. Aku tidak bisa mendengar tepuk tangan dan sorakanmu. Xingnan. Aku punya banyak hal untuk dibicarakan denganmu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku bukan orang yang baik atau suami yang baik. Tapi aku pikir aku bisa menjadi ayah yang baik. Aku bisa melakukan ini. Kamu pernah bertanya padaku sesuatu sebelumnya. Kamu bertanya padaku. Alasan aku tetap tinggal bersamamu adalah karena aku merasa bersalah terhadapmu. Tidak, bukan itu. Hari ini aku ingin memberitahumu. Alasan aku tetap bersamamu karena aku mencintaimu. Aku sudah memutuskan untuk menjaga dirimu selama sisa hidupmu. Kuharap kau memberiku kesempatan ini. Lihat bekas cincin di jariku. Aku berharap kita bisa menghabiskan hidup bersama dan mengisi jejak itu. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa ada yang lain? Shengnan. Ayo. Menikah lagi. Cincin-cincin.
Tunggu. Kita membuat kesalahan. Bukan hanya kesalahan kecil. Maaf tapi kami datang terburu-buru. Ya, jadi kami tidak membawanya. Tapi kami sudah menyiapkan cincinnya. Pergi sana. Mau minum sesuatu? Ayo minum. Aku sudah berhenti minum alkohol. Untuk anak kita aku. Bilang padamu. Aku akan jadi ayah yang baik. Aku akan menepati janjiku. Aku terbiasa memotong cerita panjang menjadi pendek. Karena ini hampir berakhir, aku akan menambahkan sesuatu. Apakah kamu iba padaku? Seorang wanita seperti aku bisa bersama dengan pria ini. Meski kami tak sepenuhnya cocok, untungnya dia berusaha keras memenuhi harapanku. Dia akhirnya menjadi pria yang bertanggung jawab. Aku juga. Kami telah melewati suka duka. Dan akhirnya kami sampai pada kebahagiaan kami. Dia sibuk menghadiri 2 kelas sehari. Dan dia tak punya waktu bertemu gadis lain. Jadi aku merasa sangat tenang. Dan aku bisa tinggal di rumah dengan tenang menanti anggota baru. Xiao Fei, bagaimana kerja dan kelas hari ini? Ini bermanfaat untukku secara mental dan fisik. Maaf putus? Aku salah ayah. Aku bilang kerja dan belajar benar-benar bermanfaat untukku. Kamu menakutiku. Pasangan itu tidak pernah terpisah sebelumnya. Tapi orang-orang sekarang mudah terpisah. Kamu harus saling menghargai. Bagus. Ini menggangguku. Benarkah? Sekarang saatnya untuk cerita kita. Kami berempat yang berusia 30-an sedang maju menuju usia 40-an. Akhirnya kami berada di jalan yang kami idamkan. Namun, kami tidak melupakan hal yang paling penting untuk kami berempat, yaitu pernikahan kami. Sebelumnya kami terjebak dalam kepolosan untuk maju dan mengabaikan diri kami yang sebenarnya. Akhirnya kami telah menemukan arah yang membawa kami kembali ke sifat asli kami. Ini adalah kisah para master dan juga puisi epik dari era baru di Cina. Seperti kamu, kami juga menanggung tekanan hidup, karir, dan uang. Tanpa disadari kami menjadi matang, menjadi lebih tua, dan mengembangkan diri baru yang berbeda dari masa lalu. Masa muda dan semangat kami memudar menjadi the end. Bahkan jika kami menolak untuk tumbuh, kami tidak bisa melawannya.
Namun hidup kami selalu dalam kendali kami. Selama kami tidak pernah melepaskan mimpi kami, dan merangkul hidup dengan penuh semangat. Kami menjalani hidup terbaik kami. Kami akan selalu berjuang untuk mimpi kami, dan menjadi matang untuk orang yang kami cintai. Perhatikan tuan-tuan. Teruslah bergerak maju. Tentu saja aku tidak sendirian. Ya kenapa aku harus memberitahumu tentang kehidupan cintaku? Yaitu, akan segera tiba. Bagus, sudah larut, aku harus tutup sekarang. Kamu mesum. Pergi dari sini. Jangan mendekat. Siapa kamu? Buka. Pergi. Siapa kamu? Kenapa kamu di kamarku? Kamu di kamarku. Kamu naik ke tempat tidurku. Yang seharusnya bertanya. Ini kamarku. Kamu masuk dengan kartu kamarmu. Kenapa kamu di kamarku? Tolong aku. Selamatkan aku. Kamu mencoba melecehkanku. Aku peringatkan kamu, aku bisa bela diri. Aku bisa mematahkan anggota badanmu. Kamu gila. Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu. Aku akan menyakitimu. Tidak ada yang terjadi antara kita. Apa kamu penipu atau apa? Kamu datang ke kamarku dan naik ke tempat tidurku. Bagaimana aku bisa jadi penipu? Kamarmu. Lihat baik-baik. Ini kartu kamarku. Ini bukan Hotel Mangrove. Kamarmu di Hilton 2020. Apa yang kamu bicarakan? Pembohong. Apa tidak ada yang tidak kamu lakukan? Miring. Maaf. APA, dengarkan. Aku masuk ke kamar yang salah tidak. Kamu menggunakan kartu yang salah. Aku membuang kartu yang salah. Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Diam di tempat. Apa yang kamu lakukan? Selamat datang. Ada mesum di kamarku. Dia mengoceh tidak karuan dia. Mungkin sakit jiwa kamu. Tidak boleh pergi kemana-mana. Apa yang kamu mau? Kamu menyelinap ke tempat tidurku. Kamu tidak Kita boleh bicara pergi. di luar. Kita tidak seharusnya melakukan itu di kamarmu. Berhenti di situ. Apa yang terjadi? Selamatkan Tolong. aku. Bayarkan aku. Pergi. Nona, apa yang terjadi? Dia melecehkanku. Dia menyelinap ke kamarku. Ambil itu sekarang. Ayo. Ayo. Kamu pelari yang hebat. Kamu terjebak sekarang. Hei Nona. Tidak. Maaf Nyonya. Bisakah kita melupakan ini? Bisakah kamu setidaknya mendengarku? Jenggae. Gadis asing memberiku kartu kamarnya dan mengundangku ke kamarnya. Tapi kemudian, aku ingin membuang kartunya. Tapi malah membuang kartuku sendiri. Kartu kami sama. Ketika aku masuk, aku tidak menyadari itu bukan kamarku. Aku tidak percaya. Itu kartu dari hotel yang berbeda. Jadi bagaimana kamu bisa masuk?
Kamu harus bertanya ke hotel. Apakah sistem pusat mereka atau pemindainya rusak? Apakah kamu penjahat kambuhan? Bagus. Apa yang kamu inginkan? Kamu tampaknya tidak butuh uang. Dan aku. Apakah ponsel dan dompetku ada di kamarmu? Atau aku menjatuhkannya saat mengejarnya? Apa katamu? Bisakah kita menyelesaikan ini secara pribadi? Tentu. 1000. Jadi kamu benar-benar penipu. 2000. Benar kan? 2000 sungguhan aku. Bisa membayarmu. Terserah kamu tapi bukan sekarang. Baik, Nona. Maaf? Ini antara saya dan mantan saya. Kami bisa menanganinya sendiri. Nona maksud Anda apa? Apakah pria ini pacar Anda? Kami bertengkar 2 hari lalu saya. Tidak menyangka dia akan menggunakan kartu untuk masuk ke kamar saya. Hanya untuk mengejutkan saya. Mundur. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, kepala Insinyur Tong sangat tepat. Saya beruntung hari ini. Para penjaga tidak menghentikan saya. Tuan Jiang, kita bisa mulai sekarang. Saya tidak sabar untuk mendiskusikan proyek baru saya dengan Anda. Mari kita tunggu sebentar. COO baru akan segera tiba. Lisa, Anda tidak terlambat hari ini. Yo, kemarilah. Haruskah kita menunggu atau makan dulu? Saya masih ingin bertanya kepada Anda, apa yang memotivasi Anda untuk datang ke perusahaan kami? Apakah Anda sudah tahu siapa saya? Ketika Anda berada di sana? Itu sebabnya Anda membuat keributan tentang ini. Apa motivasi Anda? Apa pendapat Anda tentang motivasi saya? Beritahu saya, perusahaan mana yang mengirim Anda ke sini? Berapa banyak mereka membayar Anda? Anda Masuk ke kamar saya. Anda masuk ke tempat tidur saya Anda. Muncul dalam hidup saya sendiri benar? bisakah Anda tetap tenang? Minumlah teh untuk menenangkan diri. Ini hanya kebetulan. Jika begitu, saya minta maaf atas kejadian itu. Terima kopi ini sebagai permintaan maaf. Maaf? Saya hanya minum teh hitam saya. Gak suka ada orang minum teh hitam di depanku. Urusan aku mau minum apa? Ayah. Ayah. Kamu baik-baik saja. Apa aku mengejutkanmu? Ayah. Maafkan aku. Ayah. Jinggang. Ayah. Ayah. Udah jangan nangis.
Hidungku sakit. Kamu yang paling kuat, oke? Udah jangan nangis. Kemarilah. Mau ngapain kamu sama dia dengan? Ikutin aku ke sini. Ngapain aku mau ikutin kamu? Aku kesini buat belanja. Hei nak, maaf ya tadi. Aku nabrak kamu. Baik. Ayahku bilang. Anak laki-laki itu yang paling kuat. Gimana kalau gini? Nanti kalau kamu ke Tai City, kamu bisa pilih mainan. Aku yang beliin, oke? Oke. Apa kamu ayahnya? Jadi dia anakmu. Tentu saja aku. Habis kerja ke kantormu buat ketemu kamu, tapi kamu nggak ada di dalam. Mau bilang aku pulang cepat. Nggak. Aku tadi nggak sengaja numpahin teh hitam ke badanmu. Aku cuma mau minta maaf, nggak? Perlu. Ayo Jinggang. Ayah kan tadi bilang. Dia mau beliin aku mainan. Aku beliin 10, oke, ngapain kamu? Bisa nggak kamu pura-pura nggak tahu apa-apa soal ini? Ada apa? Tentang keluargaku. Aku bukan orang yang cerewet. Kamu punya anak laki-laki, tapi kamu masih pura-pura jomblo di kantor. Malu-maluin deh. Jadi maaf, aku nggak sengaja melakukannya. Terima kasih. Baiklah. Bahkan jika itu orang lain, aku akan melakukan hal yang sama. Aku traktir makan yuk. Baiklah. Aku ingin mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Tolong biarkan aku mentraktirmu makan. 2 bir untuk meja 7. Silahkan makan apa? Ada yang bisa aku tambahkan?
Aku bilang aku akan ajak kamu makan aku. Nggak bermaksud. Biar aku jelaskan. Aku benar-benar nggak suka standar keluarga lu. Kenapa kita harus boros-boros? Aku sendiri suka makanan di sini. Tan. Tong. Kamu kesini dalam hujan. Ya aku kesini biar makan sate. Pasti kayak dulu-dulu. Ya, pasti silakan duduk. Juga 4 bir ya. Nggak masalah bir dingin. Ya berdingin. Bir suhu biasa ya 1. Bir dingin dan 2 bir biasa ya. Oke nggak masalah. Terima kasih. Kamu sudah berterima kasih padaku. Berkali-kali malam ini. Nggak perlu berterima kasih lagi. Baiklah. Aku akan bicarakan sesuatu yang kamu suka. Kamu menyelamatkanku hari ini. Anggap aja kita sudah square. Kita nggak saling berhutang. Tapi aku harus bilang ini. Meskipun semua penilaian bisnisku, termasuk penilaianku terhadap proyekmu aku, nggak pernah mencampurkan perasaanku pribadi. Kamu nggak percaya aku. Aku cuma pengen jelaskan diriku dengan jelas. Bagaimanapun, kamu memandangku sebagai seseorang. Kuharap kamu akan benar-benar adil terhadap proyekku. Aku janji. Kupikir kamu terlihat cukup berbeda dari biasanya. Bagaimana denganmu? Aku dalam bahaya hari ini. Aku menyelamatkanmu, aku memelukmu. Sebenarnya ini senyor. Reaksi naluriku. Aku melihat malam hujan. Giliranmu. Hari ini, saat aku berjalan di jalan telah muncul kembali. Di pikiranku berkali-kali. Tahukah kamu? Perasaannya supranatural dan tidak terkait dengan yang lain. Itu adalah momen kebahagiaan. Saat kamu memelukku, aku merasa sangat dekat dengan momen itu. Malam hujan logam dingin. Rambut melayang di udara. Helai demi helai. Sepertinya semua momen berhargamu. Sangat gelap. Di sini. Kita sama. Sejak kita bertemu sepertinya, kita belum benar-benar Mengenal. Satu sama lain. kita selalu membawa payung di hari hujan kan? Namun tidak ada yang akan membawa payung di malam hujan. Tapi kamu tidak membawa payung hari ini. Sama saja. Aku sangat beruntung. Kamu menyelamatkanku hari ini. Namun keberuntungan tidak akan baik setiap hari. Aku bangga akan itu. Setelah semua akan cerah. Bukan. Aku hanya bisa berharap. Besok cuaca cerah.
Ngomong-ngomong, yuk saling add di WeChat. Meskipun kita cuma rekan kerja, kita harus tetap keep in touch di WeChat. Aku akan scan pesanmu. Sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam. Siapa yang memberikannya padaku? Mr. Jiang? Seharusnya tidak mungkin ya? Lidi? Tidak mungkin. Atau jangan-jangan dia? Tidak mungkin, mustahil. Benarkah dia? Hari ini rapat penting tingkat tinggi ini, yang kita adakan sekarang, terutama menyangkut grup A yang dipimpin Engineer Tong, dan grup B yang dipimpin Engineer Lead. Setiap dari kalian sudah menyerahkan laporan untuk tahap saat ini. Menurutku kita harus membahasnya sekarang, dengan begitu kita bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan kita selanjutnya. Pertama-tama, saya punya keberatan terhadap solusi baru Engineer Tong untuk proyek mengemudi otomatis, meskipun solusi perencanaan jalur penghindaran rintangan yang baru dirancang lebih canggih dari ide sebelumnya. Ada masalah kritis. Saya meninggalkan metode pencarian grid yang biasa dan beralih ke pemrograman dinamis untuk melanjutkan pembangunan model lingkungan. Meskipun metode pencarian jaringan stabil, saya tidak punya banyak waktu sekarang. Saya harus menuju ke efisiensi yang lebih tinggi. Tapi metode pencarian jaringan memiliki peran pentingnya. Jika metode baru tidak kompatibel dengan radar laser, semua pekerjaan kalian sebelumnya akan SIA. Tapi sekarang aku perlu meningkatkan kecepatan pemodelan. Untuk perencanaan penghindaran rintangan kita, tidak hanya kita juga harus mempertimbangkan kronologinya. Mengingat situasi kota kita yang kompleks, perhitunganku sekarang sudah melebihi 30 flops. Aku merasa ini agak seperti berjudi. Ini tidak baik untuk proyek. Lisa mengungkapkan apa yang ada di pikiranku. Jadi aku sarankan kelompok A adalah cara terbaik untuk mengulang ide sebelumnya. Terus gunakan metode pencarian grid untuk melakukan proses perencanaan rute. Mari terus menjelajahi ide baru Insinyur Lead dari kelompok B pada proyek pengurutan logistik. Aku pikir ada potensi besar. Ini sangat bagus untuk teknologi otomatisasi cerdas kita saat ini, profitabilitas kita dan efisiensi kita. Bagaimana menurutmu, M. Chong? Kamu punya sudut pandang yang bagus. Aku mengerti kamu sudah paham. Lihat. Aku mengambil fotonya. Apakah ini sempurna? Mereka saling memeluk. Sempurna bukan? Kamu belum mengeditnya berani bilang sempurna. Kenapa kamu kembali? Serahkan ponselmu, atau aku akan memanggil polisi. Hapus foto-fotonya. Kamu tidak bisa melupakannya ya? Kian. Aku di sini untuk menjemputmu. Aku menangkap ketiga pria ini sedang menyembunyikan diri untuk memfilmkanmu. Jangan ngawur kami. Bertiga sedang minum di sana. Kami keluar untuk memotret pemandangan. APM Masalana. Apakah? Kamu mengikutiku? Tidak. Kenapa kami bertiga mengikutimu? Tanpa alasan? Aku sudah bilang kami di sini untuk minum. Oke, minuman apa yang kalian pesan? Bir. Ini bar whisky. Kebetulan aneh sekali kalian di sini untuk bir. Tidak, siapa yang bilang bar whisky tidak jual bir.
Benar, kenapa kamu peduli dengan ini? Kamu kekanak-kanakan banget. Ya aku memang begitu. Aku baru aja melihatmu. Memeluk Pak Jiang. Dengan hangat. Aku melihatnya puas sekarang. Aku punya hati nurani yang bersih. Aku memeluknya dengan hati nurani yang bersih. Tong Yu, kita juga saling memeluk. Kita bahkan tidur di ranjang yang sama. Apakah ini berarti ada sesuatu di antara kita? Apakah kamu benar-benar percaya? Kalkulator. Buku korup. Ya Tuhan, benar-benar kamu. Sudah lama sekali. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apakah kamu kenal mereka bertiga? Tidak terduga. Teman baikku di sekolah. Dengan aku? Tidak pernah menyangka bahwa teman baikku sebenarnya adalah teman sekelas seseorang. Selama 3 tahun. Biar aku tebak. Apakah itu Pak Jiang? Atau pria yang ada di depan Pak Jiang tadi malam? Tidak, apa yang kamu lakukan. Aku bilang kamera sedang merekam ini. Aku hanya mencoba memperingatkanmu. Jangan ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Apakah kamu pernah dicampuri? Urus saja urusanmu sendiri. Hati nuraniku bersih sekarang, bagaimana? Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Setelah aku keluar dari pintu ini, aku tidak ingin mendengar gosip apapun. Kemudian aku memperingatkanmu untuk tidak menilai proyekku. Hanya karena kamu adalah bosku. Apakah kamu mendengarku? Setelah hujan, semuanya tampak kembali normal. Setelah kegelapan datang terang, kita akhirnya akan bangun dari mimpi buruk. Apakah ini mimpi buruk? Apa betul? Dagu roti goreng. Apakah ini toko yang kami gunakan untuk pergi? Pemilik adalah pasangan orang tua. Ya, memang benar. Tapi putra dan mertua mereka, Bearcat Untucked membantu mereka memperluas bisnis dan membuka cabang. Apakah Anda masih ingat itu? Ketika mereka masih kios kecil, saya bilang mereka pasti akan membuka cabang. Tentu saja saya ingat itu. Tidak bisa lupakan wajah Meneyer. Lulus dengan aman. Tahap 2. 6 mobil pada 50 mph. Level 3. Mereka semua telah melewati. Tahap 3. 8 mobil. 60 miles per hour. Tinkatsu. Beban komputasi terlalu berat. Saya percaya diri pada algoritma kami dan solusi I. Tahu Anda memahami bagaimana penting keberhasilan percobaan ini adalah untuk tim kami. Mulai gunakan